Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfur Rahman dengan NIM 200523629242. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat elemen blok dan membuat detailingnya. Langsung saja, untuk memudahkan pembuatan balok di sini, saya akan merubah gridnya terlebih dahulu sesuai panjang balok yang akan kita buat. Pertama kita klik, baru kita bisa ke properties. Di sini bisa kita atur. Kenapa di sini saya menggunakan 3700? Karena bentang dari B saya yaitu 4 meter dan kolom yang saya gunakan yaitu 300 x 300 mm, sehingga untuk bentang bersih baloknya yaitu 3700. Selanjutnya kita bisa modify. Kita bisa klik kanan fix work area untuk menyesuaikan kotaknya. Selanjutnya kita langsung bisa memodelkan balok yang akan kita buat. Pertama kita pergi ke concrete, lalu pergi ke beam, pilih beam. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa kasih nama, balok 1. Untuk ukurannya sesuai ukuran kita 300 kali 200 mm. Untuk kelasnya saya tetapkan di sini. Langsung saja kita buat. Oh iya, di sini kita bisa mempermudahnya. Untuk posisinya bisa kita ubah ke front. Langsung kita tarik untuk membuat baloknya. Nah, maka langsung menjadi sebuah balok dengan ukuran 300 x 200 dengan bentang 3700 mm. Klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Setelah kita memodelkan balok, maka selanjutnya kita bisa langsung memberikan tulangan kepada balok. Penulangan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu tulangan longitudinal dan tulangan geser. Untuk yang pertama, kita membuat tulangan longitudinalnya terlebih dahulu dengan cara pilih ke rebar, lalu pilih bar group. Nah, di sini kita bisa atur dulu ukurannya. Kita bisa menggunakan ukuran 16 dan kelasnya kita ganti kelas 2. Nah, selanjutnya langsung kita pasang tulangannya. Klik elemen balok yang akan kita beri tulangan. Kita di garis ke sini. Lalu klik spasi dan klik lagi di sini. Maka saya akan muncul tulangannya. Klik kanan enter. Lalu kita memberi tulangan lagi untuk bagian bawahnya. Ukurannya sama 16, kelasnya kelas 2. Kita klik di sini, spasi atas ke sini. Ya, tulangannya langsung muncul jika enter. Nah, untuk memudahkan dalam melihat permodelannya, kita bisa merubah view baloknya. Kita pergi ke view, kita ke rendering, kita pergi ke part shaded wireframe. Nah, setelah itu kita bisa merubah properti dari tulangan longitudinal yang telah kita buat. Sebelumnya ada dua aturan yang kita gunakan dalam permodelan atau detailing balok ini, yaitu SNI 2847 tahun 2019 tentang tebal selimut beton dan Permen PU nomor 30/PRT/M/2006. Nah, di sini untuk
baloknya kita gunakan yang ini 40. Balok kolom pedestal dan balok tarik. Tulang utama sengkang, tidak terpapar cuaca atau kontak dengan tanah. Kita gunakan sehingga ketebalan selimutnya yaitu 40 mm. Nah, selanjutnya kita merubah properties dari si tulangan longitudinal yang atas. Nah, di sini kita ubah, kita klik custom, lengthnya kita ubah menjadi 120. Yang ini juga 120. Cover thickness-nya ini ketebalan selimut tadi kita pilih 40, juga 40. Nah, di sini kita pilih minus 225. Nah, kita modify untuk menerapkan hasil properties yang telah kita ubah. Nah, sudah, kita bisa ubah yang bawah juga, yang itu dalam bagian bawah. Untuk tulangan longitudinal yang berada di luar balok itu merupakan tulangan yang menjempar pada kolom yang ada. Kita ubah ke custom agar bisa diubah. Cover thickness-nya seperti sebelumnya 40. Nah, di sini kita bisa menggunakan minus 200 saja agar tidak tabrakan pada tulangan yang atasnya. Kita modify, sudah terjadi. Selanjutnya kita bisa memodelkan untuk tulangan longitudinal bagian tengah. Caranya untuk membantu, kita bisa memberikan titik-titik bantu. Kita pergi ke edit, pilih point, pilih add any points, kita letakkan di tengah-tengah sini, di kanan terus. Untuk memudahkannya, kita bisa mengkopinya saja sesuai jarak perbandingan tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Kita klik titiknya. Dengan cara kita klik titiknya, baru kita pilih copy spesial, kita pilih linear. Nah, untuk jaraknya yang pertama itu kita pilih 950, selanjutnya 1050, selanjutnya 2550, setelah itu 2750, dan yang terakhir yaitu 3700. Oke. Nah, maka dia sudah terlihat. Tekan enter untuk mengakhiri perintah. Nah, di sini kita bisa pindahkan dua titik yang tengah ke bawah atau copy saja. Linear, kita clear terlebih dahulu. Z-nya kita ubah ke minus 300 sesuai tebal baloknya, tinggi baloknya. Tapi udah ada di bawah. Oke. Tekan enter untuk mengakhiri perintah. Untuk menambahkan tulangan longitudinal tengah, kita bisa memilih ke single bar. Lalu kita klik elemen balok yang akan kita pasangi tulangan. Lalu tarik garis dari titik-titik yang telah kita buat sebelumnya. Sini. Untuk memunculkan tulangan, kita bisa klik scroll pada mouse, maka akan muncul tulangan seperti ini. Untuk menyesuaikan propertinya, kita bisa
klik kanan terlebih dahulu, lalu kita pilih tulangannya untuk menyesuaikan propertinya. Klik di sini untuk menyesuaikan propertinya. Untuk ukuran yang kita gunakan adalah sama 16. Kelasnya kita gunakan kelas 2. Nah, untuk hooknya di sini kita bisa default saja. Untuk cover thicknessnya untuk cover thickness yang atas ini kita bisa menggunakan minus 40 hingga 35, 40 dan minus 40. Di sini kita bisa pilih 70. Offsetnya minus 225. Lalu kita bisa klik modify. Nah, sudah. Maka tulangannya sudah muncul. Seperti ini. Setelah muncul tulangan longitudinalnya, kita bisa memindahkan tulangannya menuju tengah. Untuk memindahkannya kita bisa memilih klik kanan, move spesial, linear, kita pergi ke DY nya minus 80, move, oke, sudah pas tengah. Oke, klik kanan terus. Selanjutnya kita bisa menuju langkah selanjutnya, yaitu memberikan tulangan sengkang atau tulangan geser. Untuk pemberian tulangan geser kita bisa lakukan secara manual, yaitu dengan cara pergi ke rebar, pilih crossing. Kita bisa pilih di sini. Lalu yang ini kita pilih. Untuk perhitungan ukuran tulangan geser, kita bisa mengacu pada ini. Pada modelan ini dimensi balok ada 300 x 200 mm dan akan digunakan selimut beton 1140 mm. Nah, untuk tingginya sendiri yaitu tinggi balok dikurang tebal selimut beton tambah setengah kali diameter tulangan kali 2, didapatkan hasil 212, dan lebar balok min tebal selimut beton plus setengah diameter tulangan kali 2, dan didapatkan hasil 112. Jadi di sini kita bisa geser saja. Oke, yang sini juga geser tempat. Yang atas kita geser tempat juga. Oke. Oke. Sudah sesuai 112 atau 12. Setelah itu kita bisa klik scroll pada mouse untuk memberikan tulangan. Sudah terlihat. Selanjutnya kita bisa memodifikasi tulangan sengkangnya. Properti tulangan sengkangnya dengan cara klik pada tulangan sengkangnya atau geser. Ini ke properti. Untuk ukurannya saya gunakan 8. Dan kelasnya saya gunakan kelas 5. Modify. Nah,
Selanjutnya kita bisa menyesuaikan jarak tumpuan lapangan tumpuan pada tulangan gesernya dengan cara kita klik tulangannya. Sini kita pilih nih, edit spacing properties. Nah, sini kita cari tanda plus seperti ini, tanda plus. Nah, untuk membagi dan cari lagi sekali. Nah, udah. Setelah itu kita bisa kembali ke kembali propertinya, maka langsung otomatis muncul spacing properties, spacing zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, zona 1 ini kita sebut sebagai tumpuan, zona 2 yaitu lapangan, dan zona 3 yaitu tumpuan juga. Nah, kita bisa atur spacing zone untuk di zona 1 yaitu 1/4 atau 25% dengan jaraknya yaitu 100 mili jarak antar sengkang. Untuk zona 2 atau lapangannya kita pilih 50% dan zona 3-nya 30%. Oh ya, ini jarak antar sengkang 150 dan zona 3-nya 100. Kita bisa modify. Nah, maka langsung akan terlihat perbedaan antara daerah tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Karena di sini terjadi tabrakan antara tulangan geser dan tulangan longitudinal, kita bisa mengatur kembali pada properties tulangan longitudinalnya, karena tulangan sengkang yang kita buat ini sudah sesuai pada tebal selimut betonnya. Kita bisa klik tulangan longitudinal yang atas dulu. Cover thickness-nya kita ganti menjadi 50. Oke, sudah tidak jadi tabrakan. Dan selanjutnya untuk yang bawah 50 juga, 50 modify, dan yang tengah minus 50 dan minus 50. Kita modify, maka sudah tidak ada tabrakan antara tulangan longitudinal dengan tulangan geser. Selanjutnya kita bisa memodifikasi bengkokan pada tulangan gesernya. Seperti yang terlihat di sini, bengkokannya itu masih belum sempurna. Nah, caranya kita bisa pilih tulangan gesernya. Kita pergi ke ini, add and detail modifier. Nah, sini terlihat. Nah, untuk bengkokannya kita bisa atur di bagian hook. Kita pilih custom. Untuk angle-nya kita pilih 90 derajat, radiusnya 10, length-nya 10 juga, dan hook rotation-nya 0. Lalu kita bisa klik di sini pada tulangan. Nah, maka otomatis bengkokan pada tulangan geser berubah sesuai apa yang telah kita desain sebelumnya. Tekan enter untuk mengakhiri perintah. Dengan selesainya kita memodifikasi bengkokan pada tulangan geser, maka selesailah proses detailing balok yang kita buat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.